Dan orang yang sudah memahami dan mendalami tentang ilmu tauhid pasti akan mendapatkan satu warid yang disebut sebagai nur tauhid. Sebab Allah sudah menyatakan bahwasanya siapa di antara kamu sekalian yang benar-benar sudah bisa menerima kedatangan tentang dinut tauhid, maka kusiapkan namanya nur tauhid, cahaya untuk mengesahkan pada Allah yang disebut fahmun atau faham. Dan semua tentang masalah fahmun atau kefahaman di dalam ilmu tauhid ikut disimpulkan jadi satu di dalam kesadaran. Dengan kesadaran itulah yang nantinya dijadikan sebagai sarana dan prasana sekaligus akses untuk selanjutnya melakukan perjalanan yang tidak ringan. Dan perjalanan inilah yang kami sebut sebagai kholwat. Jadi seluruh para murid atau para salik ketika menjalankan perjalanan suluk itu sebagai perjalanan akhir. Artinya seluruh matlub orang yang belajar ilmu ikut ditutup dengan kholwat. Yang kholwat itu tidak ada batas, tidak terikat dengan waktu, dan juga tidak terikat dengan situasi. Terus bagaimana caranya si salik ini bersuluk dengan benar sehingga si salik itu dengan sangat mudah mendapatkan nikmatul azimah minallahi ta'ala, nikmat yang paling agung yang diberikan Allah dalam kurung bisa masuk ke alam akhirat. Malam hari ini kita akan membahas tentang keadaan dan cara bagaimana ketika kita kholwat. Qala musannifu rahimahullah tariqatul kholwati utawi iku fasal sing jelasake menjelaskan caranya berkholwat, baik kholwat iku khosotan kelawan khusus au ammatan utawa secara umum. Wa amma tariqul khalwatil khosoti lan anapun utawi carane khalwat secara khusus iku fahia mongko utawi tariqah khusus iku antud liko ing yento ngilangi fikroka ing pikiran ira. Jadi Anda dengan berdiri oke,
duduk juga oke, berbaring juga oke. Ilang ono pikiran-pikiran sing bahas masalah perkara dunya. Tinggalkan. Watus kita lan menengo sira kolbaka ing ati sira wa jasadaka lan jasad ira. Iki yang secara khusus. Hati diamlah, jasadmu juga ikut diam. Terus apa yang dilakukan ketika saat pikiran kosong? Hati diam, jasad pun diam. Tsumma liyas'ur, mongko nuli ngrasakake apa qalbuka ati sira biman kelawan sapa yakunu kang ana sapa man fi dzalikan nafasi ing dalem mengkono-mengkono nafas. Akal pikiran lepas, hati diam, jasad pun diam. Jenengan harus merasakan siapa yang hadir di dalam napas itu. Fahuwa mongko utawi man yang hadir di dalam nafas iku wujudullahi ta'ala, wujud nyatane Allah al-hayyu tegese urip. Jadi hati Anda harus tenggelam di dalam rasa itu untuk mengikuti alur dari merasakan kehadiran hidup sampai terhadap nyatanya hidup. Ini di luar alam dunia, Pak, ini. Di luar alam kesadaran Anda. Anda harus masuk di dalam rasa itu. Kalau tidak begitu, maka nafsu iki akan masuk lewat akal. Kalau nafsu sudah masuk lewat akal, maka hati Anda akan dikendalikan oleh nafsu itu lewat akal. Itu pasti, sehingga akhirnya terbengkalailah si salik ketika perjalanan suluk niki. Wayajibulan wajib opo ayagu so ing yento tenggelam apa qalbuka ing dalam ati sira fil ngari atau fil ikhsasi ing dalam masalah rasa. Wajib hatimu itu tenggelam di dalam rasa itu. Lah disitulah Pak, nanti ketika ruh ini benar-benar tenggelam di dalam rasa, maka akan muncul satu cahaya. Terlepas cahaya itu diperlihatkan pada mata hati Anda atau tidak, itu gak penting. Itu gak penting. Yang cahaya ini nanti akan membawa jiwa itu dalam kesadaran. Lah dengan kesadaran itulah akan menciptakan kefanaan di dalam diri hati Anda tentang perkara selain Allah. Saya ulang, ketika ruh atau jiwa
tenggelam di dalam rasa, urusan cahaya yang mesti dibukakan, dinyalakan Allah, terlepas diperlihatkan atau tidak itu gak penting. Yang penting adalah cahaya itu menghantarkan satu jiwa untuk sampai pada satu ngalam yang disebut kesadaran. Itulah yang kusebut alam makrifat atau alam akhirat. Tandanya nanti terlepas nama, jiwa, ruh, hati, keakuan makhluk itu sudah tidak ada. Ma fis samawati wa ma fil ardi, apa perkara yang disebut sebagai isi langit dan bumi itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah aku. Apa tujuannya? Untuk masuk, terlibat dan tenggelam di dalam rasa, litudrika krono arai, supaya sadar siro anakula muridi ing sak temene saben-saben wong kang ngarepake, wong sing berkehendak, waqadirin lan wong sing kuwasa, wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono muridin waqadirin iku huwa utawi Allah iku al-wahidul ahadu, yaiku zat kang tunggal. Tujuan hati tenggelam di dalam rasa semata-mata menjadikan hati masuk dalam alam kesadaran. Kesadaran bagaimana? Kesadaran bahwasanya semua yang berkehendak, semua yang berlaku tidak ada lain kecuali al-ahadu. Oleh sebab itu fa'adda mongko ndang lekas lakonono hadihil kholwata ing iki kholwat duna haddin kelawan tanpa batas, wala khalin lan tanpa ono apa tanpa keadaan. Berarti enggak pandang bulu apakah itu batas sudah tidak ada, keadaan apapun juga tidak ada. Berarti ini cara khalwat yang wajib dilakukan oleh matlub atau orang yang sudah dididik tentang ilmu tauhidnya. Kama qala Allah Ta'ala fi surati Ali Imran, seperti halnya dawe Allah, sesuai dengan dawe Allah di dalam surat Ali Imran ayat 191. Rupane ayat yaiku wong sing wis dipahamke Allah dengan nur tauhid iku alladzina wong akeh yadhkuruna kang padha kholwat, yadhkuruna kang padha eling sapa ladina Allah ing Gusti Allah. Olehnya iling kiaman, baik dalam keadaan berdiri, waqu'udan lan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim tur juga boleh dalam keadaan leyeh-leyeh atau berbaring. Wa yatafakkaruna lan padha mikir, tafakur sapa ladina fi khalqis samawati ing dalam penciptaane langit wal ardi lan bumi. Artinya tafakur apa yang sudah Allah ciptakan, dia lewat rasa akan memunculkan kesadaran bahwasanya apa yang sudah Allah ciptakan langit dan bumi, di situ
ada nyatanya, Allah batin, Allah zahir. Wa bi hadhi tariqati, lan iku kelawan ikilah cara yashulu utawi gampangake ala qalbika ing ngatasé ati sira. Apa sing gampang nih? Fana fanae perkara siwallahi kang sakliyane Allah. Dengan cara inilah Bapak Ibu, khalwat yang seperti ini akan menjadikan mudahnya hatimu atas kefanaan dirimu dan selain dirimu. Wa yudkhiluka, lan ngelebokake ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Kalau Anda sudah lakukan khalwat yang seperti ini, maka dipastikan Allah akan memasukkan terhadap dirimu di mana? Fi alamil fana, yang dalam alam kefanaan. Au alamil ma'rifati, utawa disebut alam makrifat. Au alamil akhirati, utawa disebut alam akhirat. Yo, ini cara dengan sederhana bagi si salik ketika suluk yang dulu saya katakan, jikalau sulukmu ketika bidayai iku benar, maka nihayah itu mesti benar. Awalnya sudah benar, mesti akhirnya mesti benar. Maksudnya akhirnya benar, pada jatuhnya mesti wusul nang Allah. Mboten kathik gak wusul, mesti wusul. Berarti ketika hati tenggelam di dalam suar atau rasa, ikuti terus rasa. Dibawa kemana Anda? Yang jelas tujuannya untuk menyatakan sejatine urip itu wujudnya Allah. Otomatis sebelum nyatane wujude Allah, Allah akan menyalakan nur makrifat. Makanya di dalam rasa itu ada cahaya. Lah cahaya inilah yang Allah mesti nyalakan. Ingat, urusan hati Anda diperlihatkan cahayanya atau tidak secara ainul basirah itu gak penting. Yang terpenting adalah kesadaran hatimu bahwasanya selain Allah itu sudah tiada. Berarti termasuk dirimu. Sebab banyak di antara si salik itu mata hatinya diperlihatkan Allah cahaya. Entah itu cahaya merah atau cahaya putih atau cahaya matahari, cahaya bulan terbelah menjadi 4 dan lain sebagainya, mau macam-macam. Ada yang diperlihatkan cahaya itu masuk di dalam dada. Iku munura penting. Sebab fungsinya cahaya itu adalah menghantarkan jiwa ini menuju sampai alam kesadaran. Cara Kanjeng Nabi olehnya mi'raj mentok nanggone Sidratul Muntaha. Muntaha paling dhuwur, apa? Paling tinggi, kesadaran. Artinya kesadaran di sini adalah bahwasanya selain aku wis gak berlaku. Lho ngono lho iku. Ya niku maksudnya Sidratul Muntaha. Kedudukan yang paling dhawur, paling tinggi, kesadaran mutlak bahwasanya siapapun sudah tidak ada kecuali hidup yang dikatakan sebagai aku Allah.
Hati kalau sudah diletakkan di sini, urusan lama durasinya atau tidak, kita nggak bisa untuk memaksakan diri. Kita nggak ada kok. Bagaimana Anda bisa menuntut terhadap Allah supaya diletakkan di zona ini dengan lama-lama? Lawang Anda sudah nggak ada. Artinya sir aku dilu, sir aku suwe, aku Allah, urus aku. Makanya disinilah Pak letak kesadaran manusia itu. Jikalau sudah betul-betul Allah tarik di dalam alam fana atau alam makrifat, alam akhirat, iku saenake dhewe Gusti Allah. Kita nggak punya wenang. Bapak Ibu, iki lakonono dalam keadaan apapun. Ingat, siapa yang terus menerus semakin lama mendekat kepada aku dan bertemu aku, maka semua selain aku akan ku hilangkan, ku jauhkan dari hambaku yang seperti ini. Ibarat cinta sampean hati terhadap selain Allah pasti akan Allah preteli. Seiring berjalannya Anda terus menuju satu kesadaran. Inilah Pak mengapa saya sering katakan zikir sirul asor itu adalah sebagai miftahul haya, kunci untuk ketemu hidup ada di situ. Bapak Ibu hadirin, lebih-lebih saudaraku yang sudah mengenal tentang ilmu tauhid ini, jangan pernah ragu atau miskil dalam hatimu untuk menjalankan hal ini. Sebab ketahuilah bahwasanya tugas terakhir si murid sebagai salik itu meraih titel wasil, bertemu Allah. Berarti tugasnya adalah terus mengasah zikir itu untuk mencapai derajat yang paling luhur, yang di dalam Al-Quran Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum lahu. Apakah di alam dunia Allah menciptakan satu kebahagiaan? Ini pertanyaan. Apakah di alam dunia ini yang sifatnya fana, dunia kan fana, dikatakan fana itu boten kekal, mesti akan musno, hancur, itu dikatakan fana. Apakah di alam dunia ini Allah menciptakan kebahagiaan yang sebenarnya? Yang ku maksud kebahagiaan yang sebenarnya itu harus kekal, atau istilah lain jenengan kali kula ning alam dunya iki opo tah enggak ngalami kesusahan, ataukah ngalami kesenangan itu kekal? Niku jenengan piyambak sing jawab, ningati piyambak-piyambak. Tapi ing dalam ayat apa yang ku sampaikan nanti dalam surat Al-Hadid ayat 20 jawabannya tidak ada. Niku bagaimana kita memahami? Lawong kita itu sebelum punya istri suami bingung. Terus pikiran kita bicara, andai kata aku sudah punya istri atau suami bahagia mungkin, lah ngeten nggih. Lu sungguh Pak,
dikasih Allah, jodoh datang, nikahlah kita. Kira-kira kathah remeke napa kathah senenge? Wis sampean piyambak sing jawab. Nek paribasane wong Jawa, senenge sak klenteng, remeke sak rendeng. Orang Jawa gitu. Niki maksudnya ya nopo? Setelah kita punya suami atau istri, langkah berikutnya mesti Pak dalam rumah tangga pengen punya anak. Otomatis. Bahkan lama berpuluh tahun gak punya anak, supaya kita punya itu anak mupon. Kita asuh. Biasa. Nek kata orang Jawa didamel pikat. Lah ngoten nggih. Oke Bapak, kita dikasih Allah anak. Kira-kira ketika anak sudah dikasihkan Allah, antara bahagia dan susahnya gimana? Kalau bahagia yang dimaksud nanti adalah sing kekal, artinya enggak menerima susah, namanya itu bahagia. Udah habis kita punya anak, mesti dalam rumah tangga kita itu mikir bagaimana kebutuhan semuanya tercukupi. Ini semuanya kita sebagai manusia kalau sudah berumah tangga. Sandang, pangan, papan. Kita sebagai seorang suami mesti mikir bagaimana keluargaku nanti punya rumah, tidak ngontrak. Mesti mikir bagaimana yang dimakan anak istri keluarga itu tidak serba kekurangan. Akhirnya muncullah doa dan ikhtiar macam-macam. Sandang, pangan, papan, serba apa kebutuhan keluarga itu, kita sebagai seorang kepala rumah tangga lebih-lebih mesti mikir. Udah Pak, semua dicukupi Allah. Pertanyaannya di situ, apa yang kita minta semua sudah dikasih Allah. Kalau kita mengatakan bahagia, yang sebenarnya tidak ada di situ Pak. Yang dikatakan kebahagiaan sebenarnya adalah tanpa batas, kekal. Tapi apa kebahagiaan yang sudah kita terima dari jodoh, anak, kebutuhan, segala urusan apapun sudah Allah cukupi, bahkan lebih. Kalau ini diwariskan dihabiskan 7 keturunan gak habis. Pertanyaan yang paling sederhana kami adalah, apakah itu nanti akan kita tinggalkan? Dari suami, istri kita, anak, semua harta benda, kalau kita sudah menjelang satu waktu yang sudah Allah tentukan, yaitu kematian, apakah akan kita bawa? Enggak mungkin. Justru anak-anak kita yang tidak amanah, ini apa yang kita wariskan ini akan dijadikan sebagai rebutan. Kalau anak enggak amanah lah ya, enggak mikir bagaimana kita sebagai orang tua saat menjelang alam berikutnya, enggak mikir. Ini anak yang delodok, nek cara bahasa Jawa nih, tinggal menikmati saja kok yo dibikin satu royoan. Bahkan ini nanti bisa jadi permusuhan Pak, saudara satu dengan saudara lain gegara ini. Ini kalau anak yang tidak amanah. Makanya mengapa
lewat agama kita masing-masing, anak kita didik supaya mengerti atas ketuhanan. Sebab dengan begitu hatinya tidak mudah serakah, enggak mudah ingin menguasai sendiri. Dia tahu mana haknya dan tahu mana yang bukan haknya. Makanya kita sebagai orang tua ketika saat punya anak, kita didik semaksimal mungkin bagaimana cara menjadi anak yang solih dan solihah. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan mukaddimah tersebut bahwasanya Allah tidak akan menciptakan di dunia, alam dunia ini kebahagiaan yang hakiki, enggak akan. Jenengan kalau ingin tahu kebahagiaan yang hakiki, majulah satu langkah menuju alam akhirat. Kalau kita masih berdiam diri di alam maju-maju satu langkah alam dunia, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu akan kita temukan di langkah berikutnya, yaitu alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Pundi alam akhirat itu? Apakah yang dikatakan dari hukum syariat besok kalau kita sudah meninggal? Bukan, Pak. Yang kumaksud alam akhirat itu adalah alam kekekalan di mana Kanjeng Nabi sudah memberikan pernyataan. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirata wa dzakarallaha katsiran. Kamu akan bisa masuk ke alam akhirat jikalau hatimu itu mempunyai satu keinginan. Hati ki sing kumaksud ruhaniyah, Pak, untuk bertemu Allah. Sebab kebanyakan kita manusia kan hati ingin ketemu, menemukan suksesnya kebutuhan dunia. Tadi jodoh, anak, harta benda, kebutuhan apapun. Ini kebanyakan kita manusia, jatuhnya hati keinginan di sini. Ini yang kumaksud sukses dunia. Kebanyakan ini. Sedikit sekali golongan kita sebagai manusia, kasirum minal bashar, untuk ada keinginan ketemu Allah. Sehingga jangan heran ketika jenengan kali kula niki melakukan ibadah murni, mboten saged ati ini khusyuk datang Allah, mboten saged. Karena kita belum ada keinginan untuk ketemu Allah, belum ada. Ini persoalannya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kata Kanjeng Nabi lewat surat Al-Ahzab 21, kita akan bisa masuk ke alam akhirat dengan catatan hati ada satu keinginan ketemu Allah. Syaratnya bagaimana? Ilmu, ngamal, istiqomah. Ngilmu berarti yang kumaksud adalah ilmu tauhid, bagaimana cara untuk memfungsikan Allah. Bagaimana cara ilmu itu waktu kita sholat, ibadah apapun, pekerjaan apapun, hati bisa inni wajjahtu wajhiya, hati bisa menghadap kepada wajah Allah. Nah, ilmunya sudah diterangkan. Lalu amal berarti praktek. Praktek zikir setiap saat dan waktu. Hati kita itu harus selalu merasakan kehadiran Allah dalam diri kita yang satu-satunya
aktor satu-satunya orang atau satu-satunya sesuatu yang melayani kita. Kita harus di hati ada satu perasaan, Pak, merasakan kehadirannya Allah yang melayani kita. Napas bisa keluar masuk, yang mengeluarkan Allah. Jantung, darah berputar, apapun ngalam, termasuk hujan niki di luar kita. Ini kalau tidak hanya Allah yang menurunkan atau yang menjatuhkan air hujan ini, nggak akan pernah bisa manusia atau makhluk siapapun yang bisa melakukan. Sebab sifatnya makhluk, Gusti Allah sampun dawuh, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma. Dan apapun ya yang keluar dari pergerakan makhluk, itu sing gerak nih Allah, bukan dari makhluk itu sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ini sudah kita terapkan, kita jalankan setiap saat dan waktu, tidak mengenal keadaan atau waktu, itu disebut istiqomah. Maka disitulah nanti akan menjadikan jenengan kali kula bisa masuk, jiwa ini masuk ke alam akhirat waktu jasad masih ada di dunia. Sebab alam akhirat itu yo ada di dalam alam dunia ini. Artinya di balik alam dunia ini kita akan bisa menemukan alam akhirat. Loh kok bisa? Gini Pak, Allah itu sampun memerintahkan kita di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Carilah, raihlah alam akhirat, darul akhirat. Loh, kalau Gusti Allah sudah perintah, berarti sebelum perintah ini sudah disiapkan, sudah ada. Satu contoh, jenengan merintah kula ngunjuk, berarti tuya sing ajengi kula unjuk niku sudah disiapkan. Gak mungkin jenengan ngutus kula, Gus diunjuk wedangi, gak mungkin terus wedangi gak ono, belum disiapkan, gak mungkin. Jenengan kalau aturi Pak, monggo kopi ini diunjuk. Iku sebelum kami mengucapkan, merintahkan, kopi itu sudah disiapkan. Sama di dalam ayat Al-Qasas juga gitu. Alam akhirat itu sudah disiapkan Allah. Raihlah dulu alam akhirat ini di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kebutuhan bagian di dunia jangan kau tinggalkan. Loh di sini maksudnya Pak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Monggo kita masuk dalam pembahasan bahwasanya Allah tidak pernah menciptakan kebahagiaan iku ning alam dunya. Artine kebahagiaan ning alam dunia itu bersifatkan semu. Maksudnya ngoten, semu. Semu itu ya gak kekal. Koyoke menakno tapi nyusahno. Nah, mungkin kita kupas. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahluk, ora bakal nyiptakake sapa Allahu Gusti Allah as-sa'adata ing kebahagiaan fid dunya kang ana ing dalem ngalam dunya. Gusti Allah iku ora tahu nggawe, nyiptakake, menciptakan, tidak pernah menciptakan kebahagiaan itu di alam dunia ini. Innat tulal mu'anati, sak temene dawane kesengsaraan.
saya sya'uru biha, kang bakal ngerasakake biha kelawan kesusahan yang berkepanjangan opo kolbul insani sing ngrasakno atine menungso. Sesungguhnya susah yang berkepanjangan ini akan dirasakan oleh hati seseorang iku idza bakia, apabila ketika idza bakia tatkalane se tetep apa qalbul insan fid dunya kang ana ing dalem dunya. Sengsara niki Pak akan kita rasakan sebagai manusia yang berkepanjangan itu sampak berkepanjangan itu ya wis ning donya iki gak ono watese. Apabila jiwa kita masih ada di dunia. Saya mengatakan jiwa itu berarti ruh atau hati, bukan bicara jasad. Kalau jasadnya di dunia, alam dunia. Jasad ini dari tanah nanti kembali ke tanah lagi. Yang saya katakan ruhaniyah kita, kalau masih tetap ada di alam dunia, ngikuti jasmani ini, orang bakal iso ketemu kebahagiaan yang hakiki, yang kekal, Pak. Illa ayyudrika. Oh, mengke dhisik. Sawaun, bisa jadi sawaun kana iso uga ana sapa apa-apa qalbul insan, hati kita iku fakiron, jasate iku fakir melarat, augonian utawa sugih kita. Kita secara dunya iki sugih utawa melarat sama saja. Hati tidak akan menemukan kebahagiaan. Yun sewu Pak nggih. Kita enggak usah bicara sing melarat, sing fakir, iku wis maklum. Sengsara terus lak ngoten nggih. Mangan yo serba kekurangan, bahkan kebulet utang, wis bisa-bisa bunuh diri. Udah ini wis maklum ya, maklum. Kita bicara tentang sing sugih, sing duwe jabatan. Bahkan istilah bahasa warisane petung turunan iku gak iso entek. Nuwun sewu. Jangan dikira orang itu akan bahagia dengan dunianya. Kalau nggak percaya, monggo kita buktikan. Kita buktikan kalau kita termasuk golongan orang yang belum kaya, tanya pada orang yang kaya. Kalau kita sudah termasuk golongan orang kaya, tanya pada diri kita sendiri. Saya tadi katakan, manakala ruh jiwa kita masih berada di dunia. Pak, wong sugih iku sing diwedeni apa? Melarat. Wong sing bisnisnya sukses, sing takuti apa? Bangkrut. Wong sing duwe jabatan, sing diwedeni apa? Ilang jabatane. Lah sampean kali kula gak ndek apa-apa sing diwedeni. Lho enak sampean toh? Enak. Mulih wis gak kegandolan apa-apa. Wa inna ilaihi rajiun, wis ora ana sing digandoli. Sing gandoli kita enggak ada. Estu niki. Kita yang omsetnya bermiliat-miliat Pak, nyun sewu. Kita pasti akan gelisah memikirkan omset kita, bagaimana omset kita ini akan menaik. Kekhawatiran kita jatuh itu Pak, jikalau jatuh tenan, jatuh temenan sungguhan, niki corok
ibarat ayam niku tarung kejalu, Pak. Celup. Celulu-celulu wesan. Wis. Terus ini jangan disimpulkan, oh berarti kalau saya kaya tak bawa kekayaan. Enggak gitu, Pak. Terus aku andai kata sudah jadi menteri, tak tinggalkan DPR, tak tinggalkan presiden, tak tinggal, bukan itu. Silakan jasad itu semewah apapun dunia kita, tapi ruhaniah sampean masuklah ke alam akhirat. Baru panjenengan itu tidak akan pernah hati bisa dipengaruhi oleh kekayaan panjenengan. Karena sampean sudah tahu bahwasanya sesungguhnya kekayaan baik yang bersifatkan materi atau non materi itu sesungguhnya dijadikan Allah sebagai ujian bagi kita. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Kita akan selamat dari ujian itu manakala ruhaniah ini masuk ke alam akhirat. Jasmania nggak bisa masuk alam akhirat. Ya ada di dunia gembul dengan pangkat jabatan, kedudukan, kehormatan, ya dah. Harta yang mewah boleh. Tapi jenengan kok nanti tidak akan terpengaruh dengan ini semuanya. Pak nyun sewu. Sing dipikir wong-wong sing sugih niku, Pak. Piye carane besok itu bisnisku iku meningkat, lancar. Lah ngoten nggih? Niku pun. Allah sudah ingatkan, alhaakumut takasur. Kau akan lalai kepada Tuhanmu jikalau hatimu terus-terus bermegahan dengan itu. Ini sudah peringatan Allah. Kita sebagai manusia mendengarkan atau tidak itu urusan masing-masing. Ingat, fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Saya ini hanya memberikan nasihat. Urusan fafirru ilallah, mau atau tidak kita kembali menuju datang Allah, urusan kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jikalau nasihat ini hati manusia tidak mau dengar, ya sudah. Aku nggak punya kepentingan apa-apa, nggak punya. Karena aku juga nggak bisa menolong jenengan. Jenengan ya gak bisa menolong aku. Yang bisa menolong kita masing-masing adalah Allah. Allah tidak akan menolong pada hambanya tatkala hambanya itu tidak mendengarkan seruan Allah, alias mendengarkan seruan nafsunya dalam diri masing-masing. Apa seruan nafsu dalam diri kita masing-masing? Innan nafsa la amaratum bisu. Kita dijauhkan dari Allah. Setiap saat dan waktu kita dilarang hati ini menyadari atas kehadiran Allah dalam diri kita. Enggak boleh nafsu itu begitu. Intinya nafsu itu selalu mengajak kita untuk melalaikan Allah. Sing kula maksud melalaikan, hati kita enggak ada satu kesadaran. Kalau segala hal sesuatu itu sebagai sang penguasa, sang penggerak adalah Allah. Sampai kapan ini akan terjadi pada seseorang yang tidak mau memperhatikan apa nasihat ini? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Ini surat At-Takatsur, Pak. Surat At-Takatsur. Saya sih nyantai mawon, tugas saya untuk memberikan kabar ini saya kasihkan.
walaupun berat kurasa, walaupun pahit kurasa, nasihat ini tetap kami sampaikan karena kami sebagai seseorang yang sedikit banyaknya ada tugas untuk menyampaikan. Padahal di situ kami tidak ada tugas untuk menjadikan jenengan iki percaya, ndak ada. Makanya tadi saya katakan, saya tidak punya kepentingan apapun. Saya hanya kepentingannya adalah menyampaikan apa yang menjadikan perintah Allah terhadap diri saya untuk panjenengan semuanya sebagai umat. Baik umat manusia yang beragama Islam maupun selain agama Islam. Ingat, kita itu Bapak Ibu pasti akan dibikin susah dan dipengaruhi oleh nafsu lewat kekayaan atau yang kita anggap sebagai sesuatu yang mewah. Coba ayo kita angan-angan dengan sadar, bagi kita yang kaya, bagi kita yang berada, bagi kita yang segala-galanya, apakah ini suatu saat tidak kita tinggalkan? Dan ataukah kita yang ditinggalkan? Itu pasti terjadi. Kalau kita yang meninggalkan berarti kita meninggal dunia. Kalau kita yang ditinggalkan berarti kita jatuh miskin. Jatuh menjadi orang yang tidak berada. Sehingga ketahuilah, jikalau ini terjadi, kita belum meninggal, seluruh kemewahan kita dihapus oleh Allah. Ingat, itu bentuk kasih sayangnya Allah. Allah punya rencana untuk mendidik hati kita supaya hati kita betul-betul mau dengarkan nasihat Allah. Apa? Fafirru ilallah, lekas kembali, larilah kau, hei ruh, untuk kepada Allah. Makanya orang yang jatuh dari ketinggian ke bawah asale mewah segala-galanya bangkrut, itu menurut kami justru itu awal orang mendapatkan hidayah. Estu. Dengan catatan dia sadar sebab sifatnya kemewahan dunia itu menyesatkan kita. Jikalau hati ini tidak tahu cara untuk masuk ke alam akhirat, kekayaan semewah apapun, derajat tinggi apapun, kedudukan ini tidak akan pernah berlaku dan bisa mempengaruhi hati seseorang, yang hati seseorang itu betul-betul sudah tahu dan mau melaksanakan dan masuk di dalam alam akhirat, gak akan terpengaruh. Contoh Kanjeng Nabi, dikira beliau itu miskin tohiri, oh mboten Pak. Abu Hasan As-Sadili, orang yang kaya raya, tapi mengapa beliau itu menjadi kekasih Allah? Jadi kekayaan dan kedudukan beliau itu tidak menjadikan pengaruh hatinya pada Tuhannya untuk bertemu di alam akhirat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya juga tidak merayu terhadap jenengan untuk lekas kembali kepada Allah di alam akhirat, sebab sesungguhnya kita itu roh, itu bukan penduduk bumi. Penduduk bumi niku nggih kadal, ula, nggih, asu, bebek, pokoknya bangsane hayawan. Negeri sampean kali kula ruhania itu akhirat. Oleh karena kita sudah berani mengatakan dan berjanji kepada Allah atas amanah yang diberikan kepada kita, amanah pun dijanji kita, ruhania kita, kalau kita kepada Allah sebagai khalifah fil ardi. Lah ini kita buktikan. Makanya menurut kami, walaupun jenengan masih usia muda, lebih-lebih yang tua nih gitu Pak, yang tua ini kita itu umur
Secara akal lu tinggal berapa persen sih ya? Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Sebab yang namanya kematian itu tidak mengenal muda atau tua, sakit atau sehat. Enggak. Kalau menurut Al-Quran, jikalau itu datang, maka tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa diundurkan. Ya yani sik enom. Oh umurku sik dawa lah, dek wingi ana kecelakaan sik umur selikur mati. Lah ya apa? Diinginani ya begitu sik umur 19 turu gak tangi digugambokne. Innalillahi wa inna ilaihi. Lah ya apa? Tapi umumnya kita kalau sudah tua larinya kemana? Ya mati. Tidak tahu. Makanya harus kita siapkan. Makanya ayo Pak, kita masuk ke alam akhirat dulu. Waktu jasad kita masih ada di dunia. Ayo kita masuk. Sehingga besok itu ketika sampai idza jaa ajaluhum niku mboten bingung. Rodalane langsung jujuk saja. Langsung. Karena sudah sering sampai lewat. Sama dengan gini loh. Oleh karena saya itu setiap hari atau minimal setiap bulan ngaji di Rangkah ini, tahu jalannya. Besok kesini lagi walaupun tanpa map, tanpa yang menyusul, menjemput, bisa datang ke sini sendiri. Tapi awal-awal kami alamat yang namanya Rangkah Sumberjati mana tidak tahu, yang aku tanya juga nggak ada orang. Terus mata saya dalam keadaan buta, aku paksa berangkat. Nyampe mboten Pak? Mboten. Pak, urusan jasmani Pak, dari tanah kembali ke tanah, kita nggak bisa datang sendiri kembali, dipikul sama tetangga. Nanging persoalannya ruh jiwa kita, sopo sing nganter? Gak ada. Kita dipanggil Allah, dituntut untuk kembali berangkat sendiri. Oleh karena kita gak pernah ke akhirat, bingung. Di samping mata kita, mata hati yang disebut Ainul Basirah buta. Alamat ke akhirat juga gak tahu. Yang ditanya juga nggak tahu, bahkan malaikat Mungkar Nakiru bertanya, Marabuka, manabiuka, kiblatuka, dan seterusnya. Sampeyan takok sinten? Takok malaikat Mungkar Nakir. Ya ngeten sesuk. Sak durunge sampeyan ditakoki, sampeyan takok dhisik nang Mungkar Nakir. Kir, pangeranmu sapa? Ya Allah. Padha mek pangeranku, padha mek awakmu. Lho ngoten lho sesuk iku. Dadi dhek nek takon, lho wis kok jawab ngono lho, enak to? Nah. Iku cara bahasane Abu Nawas lah yang ngono kuwi. Artinya Pak, malaikat Mungkar Nakir itu opo kok bertanya, kok gak ngandani, malah sing ngandani wak mudin. Waktu ditalkin iki lho. Iku artinya di alam itu tidak ada sing sampean takoki. Ruhi berangkat dhewe. Berhubung ruh sampean kali kula meripat iki wuto wis gak ro alamate dhisik akhirat iku nang Allah wa inna ilaihi rajiun niku. Peteng dedet nggih mboten saged. Sama halnya secara jasmani di dunia ini. Kita dari ngaji nanti jenengan coba ibu-ibu sampai merem, bapak merem, mantu o. Mboten saged dugi griya mboten saged. Tidak bisa kita akan sampai di rumah. Nggih mohon maaf lah Pak. Kula nggih mboten maido umat. Sing tak paido iku ulama. Mengapa tidak mau membimbing hati umat kita sebagai umat dibimbing diarahkan untuk ke Allah?
Ini persoalannya. Makanya sok niku sing dadi intipin neraka ulama dulu. Ulama dulu. Sing gak terima monggo. Gitu. Umpama sing ngerti gak gelem dodoke monggo. Ya niki. Empun disalahno sik umat iki. Persoalan umat ini mau ada hati keinginan ketemu Allah atau tidak bertemu Allah tergantung imam kita. Kalau imam kita mengarahkan terhadap selain Allah, termasuk selain Allah itu apa? Makhluk, disebut makhluk. Surga makhluk nggih? Pahala makhluk. Semua makhluk kalau tidak diarahkan ke Allahnya, ya sudah. Siap-siaplah kita sebagai ulama akan menanggung akibatnya menjadi intipe geni rokok. Wes. Enggak terima nasihat ini nggih mboten masalah. Terserah. Terserah. Mungkin ada satu keterangan yang mengatakan gini. Jikalau kita hanya ngomong doang, ya, terus gak gelem ngelakoni, iku sing tanggung jawab dadi intipe neraka. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita lanjut kembali kepada keterangan bahwasanya dunia itu termasuk kemewahan dunia kalau kita tidak menyadari bahwasanya itu ada tipuan di balik kebahagiaan itu, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya atau kebahagiaan yang kekal. Pun illa ayudriku, sugih iku, kekayaan itu akan menjadikan kesengsaraan dalam hati jenengan illa ayudriku, kecuali yento sadar sira kabeh anna mata al hayatid dunya, sak temene ing kesenangan kehidupan dunia iku hururun minas syaiton, tipuane minas syaiton, saking setan, nafsu maksudnya. Kekayaan, kehormatan apapun itu bersifatkan akan menyengsarakan kita, kecuali berarti ini tidak akan menjadikan sengsara. Bagi orang-orang yang hatinya sudah sadar bahwasanya semua itu tipu daya setan, tipu daya nafsu. Kama kola koyo oleh nerangake, kama koyo keterangan kola kang wis njelasake sapa Allahu Gusti Allah fi suratil Hadidi ing dalam surat Al-Hadid al ayata al isrina ing ayat 20. Rupane ayat wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, wa mal hayatud dunya ora ana utawi kehidupan dunia, di dunia ini, alam dunia iku illa mata'ul gurur, kejaba mung bujuk. Kejaba kesenangan itu sifatnya bujuk. Kecuali kesenangan, kebahagiaan yang bersifatkan menipu. Loh, kok bisa dikatakan menipu? Aku punya mobil ya bahagia kok, ya. Aku punya istri suami ya bahagia kok. Tiap hari belanja kebutuhan rumah tangga gak kurang, bahkan lebih, ya bahagia lah ngeten nggih, daripada sing gak ada lah ngeten. Pak nyun sewu, orang yang gak sadar kalau itu tipuan
justru itu kita akan terbuai dengan kemewahan dunia. Letak daripada ini menipu adalah ada batas mboten. Meninggalkan enggak? Ditinggalkan mboten? Pasti. Makanya Bu, nek bapak atau makanya Pak, nek ibu ngomong, aku sewayang kamu hidup semati, iku mah gombal. Kalau yang diucap itu tidak dari hati yang tulus, mah gombal itu. Sing tulus apa? Kalimat itu kalau tidak muncul dari alam akhirat, gombal. Temen gombal. Tapi kalau munculnya dari alam akhirat, nggih niki sing dimaksud Kanjeng Nabi dawuh, sok kuwi ning akhirat, kuwi akan ketemu sapa sing kok senengi waktu ning donya. Iku artine sumbere perkataan itu dari alam akhirat, bukan omongan ning alam donya. Ngaten nggih. Artine nek cara orang Jawa iku metu saka ati sing luhur. Hati yang berbudi luhur. Lah baru niki bisa dipertanggungjawabkan yang namanya kasih sayang yang akan kekal. Jadi illa mataul ghurur, kesenangan yang menipu adalah bisa diartikan karena kalau kita yang tidak meninggalkan, kita yang ditinggalkan. Satu, nomor dua, rasa khawatir kita yang asalnya menjadi DPR terus takut kehilangan jabatan itu, rasa khawatir itu berarti nggak ada kebahagiaan. Jenengan pernah dengar mboten istilah kursi panas? Jabatan iki lho. Mengapa disebut panas? Ngoten nggih? Lho nggih. Ini sudah mendunia Pak, nasional bahasa ini. Kursi panas. Apa artinya itu? Ini surat Al-Hadid ayat 20 tadi. Sebetulnya panas itu akan membakarmu. Nggih nyun sewu. Ini adalah jabatan merupakan satu amanah. Apabila kita tidak amanah, diperiksalah polisi, diperiksalah KPK, diperiksalah kita inspektorat, gak ndredeg hatimean. Apalagi ada negara yang betul-betul menginginkan warganya itu merata alias maju. Sederhana memang. Menurut kami kalau kita ngomong sistem negara itu bisa makmur, cara perkembangan ekonomi cepat. Lihatlah sistemnya komunis. Iya. Walaupun kita bukan negara komunis, boleh dong mengiblat aturan komunis. Apa sih aturan komunis? Gini yang paling mendasar. Kita itu dalam hal kekayaan negara itu dinikmati seluruh penduduk masyarakat. Apa? Merata toh? Enggak boleh pejabat-pejabat itu hidupnya itu di atas kita sebagai masyarakat. Dengan cara apa? Dikasih undang-undang. Apa undang-undang? Hukuman mati. Berani ya Indonesia? Enggak berani. Karena apa? Karena banyak kepentingan. Pak nyun sewu, ini bukan rahasia lagi. Kalau Indonesia itu adalah salah satu negara sebetulnya terkaya sak dunia. Sebetulnya. Negara lain sana yang keluar penghasilan
Devisa negara hanya lewat minyak. Indonesia bagaimana? Pangan, Polowijo bisa. Kita ngomong bicara minyak ada Indonesia. Kita bicara batu bara ada. Kita bicara uranium ada. Semuanya tidak ada. Yang tidak ada Indonesia. Cuman oleh karena SDM-nya, mohon jujur mawon, orang di dalamnya itu ada kepentingan, maka itu tadi memperkaya diri dan tidak mau nasib masyarakat kecil. Kuncinya ada di situ, kuncinya hukuman mati. Kalau hukuman mati bisa diloloskan, jret. Orang kita sebagai pejabat mau melakukan apapun itu pikir-pikir, Pak. Pikir-pikir. Nah, disitulah nanti pemerataan akan bisa terjadi. Kalau satu negara yang namanya keadilan ditegakkan, mohon maaf, pemerataan ini ada. Mana ada demo? Mana ada protes? Malah mendukung. Malah mendukung. Loh, ngajine kok tutuk kuno, Mang. Kula mboten krasa ngenten iki, mboten krasa. Ngapunten Kang kathah. Ini maksudnya untuk menyelamatkan rohaniah kita dari kemewahan dunia. Artinya untuk menyadarkan bagi golongan kita yang ketepatan kita itu golongan orang yang memperkaya diri. Ingat pada satu saat pasti kita akan tinggalkan. Kalau kita meninggal, apa bisa menolong? Saya melihat yang punya uang miliaran bahkan triliunan, sampai dibawa kemana pengobatan? Brunei yang termahal, Amerika, monggo. Toh pada akhirnya mulih kari jeneng. Bisa menyelamatkan triliunan itu dari mana? Enggak iso. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsaralah bagi orang-orang saat di dunia mendustai dengan pertemuan terhadap Allah. Ini di alam akhirat. Terus meninggal dunia, dia sudah yang namanya getun buri kuwis gak kanggo. Makanya getun apa? Oh, gak diletakkan di depan, di belakang supaya manusia lekas sadar. Bapak Ibu, dengan cara agama memberikan nasihat seperti ini jujur supaya pejabat-pejabat kita itu tidak mudah untuk mengambil yang bukan haknya, gitu loh. Apa salahnya saya berkata seperti ini? Apa salahnya? Makanya tadi saya katakan, jenengan nek kepingin negara Indonesia makmur, ngoco undang-undang negara komunis. Sistemnya apa? Merata. Caranya apa isok merata? Sehingga pejabat-pejabat kita nggak berani untuk mengambil bukan haknya. Hukum mati. Ini anak hukum mati. Terus hukuman itu di depan masyarakat. Seperti Rasulullah nih, undang-undangnya. Di depan masyarakat banyak. Itu supaya membuat jera yang lain. Lah, ini kalau betul-betul diberlakukan di Indonesia, aku yakin berapa triliun minyak yang digondol garangan, berapa triliun emas, batu bara. Wah, wis gak iso ngitung, Pak. Kalau boleh saya katakan, wong nganggur sa Indonesia lo gak usah kerja, digaji 1 bulan 6 juta gak kerja, mampu devisa negara itu. APBN mampu. Oleh karena
Mohon maaf kita sendiri dalam misalnya rumah tangga ono sing culas, ada yang curang, nggak bisa Pak dalam keluarga itu akan harmonis karena culas. Bapak diam-diam mengadakan satu perilaku di belakang ibu, selingkuh. Susah nggih Bu nggih? Susah, wis gak kondisi. Ibu yang ngono, gak amanah, dikasih belanja, wis tanpa musyawarah kepada ayahnya atau suaminya, wis tuku apa ae, bahkan utang-utang numpuk orang ngomong kanggo apa. Akhirnya gak harmonis. Dan ini sering terjadi. Laksana kita itu satu rumah satu bangunan. Cagak situ misalnya apa bangunan ya? Sebuah bangunan gini Pak. Ini akan kokoh manakala sambil saling mendukung. Pondasi ngomong, teng genteng awakmu kok cek enak angkruk-angkruk ning ndukur terus. Aku lho sing ngabot nisor nyonggok, mulang ngoten nggih. Pondasi kuat akan jadi kuat semuanya. Gentengnya ngomong, rumang sama kok ndukur iku kok anggap enak tok, bandaino kepanasan, kudanan. Akmu enak nisor gak kudanan gak kepanas. Loh, tugasnya masing-masing Pak. Artinya kita sebagai suami tugas kita kerja. Ibu yang membawa uang amanah, sama-sama. Kalau ini selaras kita musyawarahkan, jadi ini enak Pak. Ibu mau kepingin apapun nek musyawarah dulu, wasawirhum billadzi hiya aksan, jadi bagus. Nek enggo sak karepe dhewe bapake boleh kok kaya apa dhuwit sakmono kae kok wis entek. Lah ngoten nggih. Akhire bapak mangkel. Biasanya dikei sak wulan sak juta dikei 300. Loh, gak sinkron akhirnya. Bapak yang ngunu, iki penggane bapak Bu. Biasanya seneng wong liya. Tak ngandani men. Bapak iki ngomong kudune, Bu, iku ana wong njaluk ditolong. Ya apa setujuan? Kudu ngono ngomong. Kudu ngomong. Tapi mau ngomong iki ya ana pertimbangan. Pertimbangan no antara api lan elek. Api elek apa? Api akeh elek apa akeh? Api ibu kira-kira. Jari ibu ijab akeh elek. Itu kan ya wis, semua itu tergantung kita mensikapi dari mana. Yang jelas gini loh Pak. Sedaya napa mawon. Yang mau kita jalani, jikalau hati itu tidak mau duduk di alam akhirat, sing asale perkara nyenengno, iku menyusahkan. Perlu bukti, monggo. Jenengan misale mboten nate dadi wong sugih, takok wong sing sugih. Pak, sampean sing sampean wedeni khawatire apa? Sampean takoki. Engko cek jawab. Sampean ngertos nika Pak. Sampai nanggone pasar Bu ya, wonten tiang sadean pelem, luh ketoke mateng-mateng kuning. Tapi pelem ini belum tidak keluar dari akhirat, tapi keluaran dari dunia. Artinya apa? Pelem iki oleh ngunduh, iku sik enom, terus dikarbit, dadine abang mateng. Sampai nak kesensem, Pak. Bu, niki pintenan sekilo. Oh niki sing mateng niki sekilo 10.000. Legi nggih. Nek ditingali manis dan tidaknya kan duwe warna Pak. Pelem nek wis abang iku kan ya legi gitu. Tapi sampean anggap itu manis, sampean gua pulang, sampean pecah oleh karena ngunduhe sik enom terus dikarbit. Legi napa asam?
kecut. Karena keluaran dari dunia. Artinya ngunduhe sik enom, makan dunia iki tekone iku anyar, luwih dhisik tekone alam akhirat. Ya kudu pengeluaran dari alam akhirat. Pelem iki artinya sampean undur nek wis tuwek. Tandha nek wis tuwek. Woh-wohan pelem iku disobo codot. Wis gampang nggih. Niki wong Jawa pinter niki nek niteni pelem iku wis tuwek mateng-mateng. Codot nek bengi gruduk-gruduk iku berarti peleme wis tuwek. Wong biyen niku ngono. Mangan karene codot mesti legi, Pak. Gak mungkin codot iku mangan barang kecut-kecut. Mangkane nek sampean kali kula kok ya mangan perkara kecut iku luwih apik katimbang codot. Lha ngono. Wis penak to? Artine nek tak kembangno, kita kalau berilmu hanya syariat saja, mohon maaf. Syariat itu ilmu nom. Nek hakikat atau ilmu tauhid iku ilmu tuwek. Mongko jangan harap sampai saged masuk alam akhirat. Jangan harap jenengan iki bisa menemukan kebahagiaan. Jangan harap jenengan kali kula salate bisa khusyuk, mboten saged. Mboten saged. Pun terserah jenengan milih sing pundi monggo. Nek jenengan pengen estu bisa masuk alam akhirat atau ketemu Allah, berhiaslah ruhaniyahmu itu dengan ilmu hakikat atau ilmu tasawuf atau ilmu tauhid. Sebab dengan ilmu inilah yang nanti akan membawa nur tauhid, nur ilmu untuk memberikan pengetahuan piye carane salat bisa khudur datang Allah. Disinilah Pak Bu. Sebagai kesimpulan adalah dunia berhubung jasad kita masih ada di dunia, kita wajib untuk mencari kebutuhan dunia. Tapi oleh waktu kita yang terbatas, umur kita terbatas, ada batasnya. Lekaslah ruhaniyah masuk ke alam akhirat ini dengan cara berzikirlah sirul asrar di dalam setiap aktivitas sampean. Sebab alam akhirat itu di dalam setiap aktivitas ada alam akhirat. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Disitulah nanti Anda akan dilewatkan Allah siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalan di mana hati sampai ikut tujuannya hanya satu, yaitu menuju dan bertemu Allah. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus telah diberikan waktu kesempatan untuk bertanya. Bagaimana tema tadi adalah akhir doa setiap saat kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Terima kasih Gus, karena tadinya saya sempat bingung. Yang mana pada saat kita meninggal itu tadi ada dua alam, di mana alam barzah itu adalah kita dari alam dunia ke alam akhirat. Ya ini tadi saya sempat bingung. Jadi di dunia itu ada alam akhirat juga ternyata. Saya bingungnya ternyata jawabannya sudah kita terima, yaitu karena codot tadi. Yang kami tanyakan Gus, tadi kebahagiaan di dunia itu sifatnya semu, karena kita semuanya di dunia ini hanya mengejar keinginan dan kemauan.
Katanya hanya sekedar minum atau mampir di dunia. Jampi yang kita tanyakan di sini, karena kita usia kita sudah senja, lantas bekal apa yang kita bawa pada saat kita ke alam akhirat itu? Ya mohon maaf, kita itu orang Jawa, tapi sifatnya kita itu wong irian semua. Ono tanggo duwe mobil ini sifatnya wis iri, sirik, dengki dan lain sebagainya. Setelah itu saja Gus, mohon penjelasannya. Ya karena kita terima kasih dengan pengawasan ini kita jadi paham. Tadi sempat bingung, alam akhirat kok masih ada, sedangkan alam akhirat itu kan tempat roh kita. Lah hati kita ini loh untuk mensucikan diri itu mohon dijelaskan Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberikan satu pernyataan di dalam salah satu ayat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunya hasanah. Hasanah itu bagus. Maksudnya apa? Kalau wafil akhirati hasanah, hasanah bagus itu maklum. Ini kayaknya dari apa materi kami tadi kan seakan-akan kan bertolak belakang. Seakan-akan. Kalau kita artikan dunia hasanah itu maksudnya bahagia, diartikan bahagia, maka di sini bertolak belakang dengan apa yang kami sampaikan. Gini Pak, hasanah di sini bagus ing miturut pandangan manusia. Lah hasanah yang akhirat, wafil akhirati hasanah atau hasanah ya, akhirat iku miturut pandangan Allah. Sebab pandangan manusia itu belum tentu sama dengan pandangan Allah. Contoh, kita melihat orang itu selalu rajin beribadah. Setiap saat dan waktu dia al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi, selalu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ini yang manusia lihat kan secara fisik, batasnya di situ. Manusia memandang kita itu karena perbuatan yang kita lakukan secara fisik. Oh bagus itu, tiap saat dan waktu ada di musola, ada di masjid dan lain sebagainya. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana isi hati kami. Nah wong aku sapa masjid itu supaya wong delok aku iki wong apik. Niatku ngono. Eling-eling aku arep nyalokno kepala desa. Dan manusia yang lain tidak akan pernah tahu. Wis, lepas dari karena manusia Pak. Nang hatiku itu bukan karena Allah tapi karena pahala. Ingin dimasukkan surga dan supaya dijauhkan neraka. Miturut kelas ahli hakikat, ini pandangan Allah jelek. Pandangan hakikat ya. Pandangan Allah itu kacamata hakikat, pandangan Allah ini jelek. Tapi orang lain kan nggak tahu Pak, nggak tahu. Berarti iki ayat fid dunya hasanah wa fil akhirati sayyi'ah. Mboten hasanah. Lah piye carane fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah iki pandangan menungso apik luwih-luwih pandangane Gusti. Iki maksudnya ayat. Tapi sering diterjemahkan oleh umat, oleh seseorang, hasanah di sini adalah ukurannya dunianya mewah. Pokoknya mboten tretekan Pak golek kebutuhan mboten iku hasanah wis. Kebanyakan orang mengukur dari sini Pak. Tapi kalau ukurannya iku kebahagiaan
ada di sini, sampean tanya, sampean riset, sampean tesis, tanya ijtihad, tanya orang-orang yang seperti itu, bahagia betul enggak? Wis Mojokerto mana yang terkaya? Lah kok mulai puncak pimpinan Mojokerto, bupati sampai kepala desa, bahagia enggak dengan adanya itu, jabatan itu? Artinya gini, gak tambah sumpah, gak ketir-ketir, gak rasa khawatir. Apalagi kalau kita sudah berani melakukan tindak pidana, melanggar hukum dengan bentuk kita korupsi, terus terdengarlah oleh BPK, diperiksa, apa gak ngeluh, gak deg-deg Pak mriki, ngomong gak tak taboki ya men, lho nggih. Udah, kita yang punya image, punya pengaruh di mata masyarakat, katakanlah kita sebagai ulama, kita dihormati seluruh umat, katakan Mojokerto. Terus kita melakukan satu kesalahan dan konangan terhadap salah satu warga kita atau masyarakat kita, contoh kula niki, contoh kula mawon, mari mangku purel kewenangan. Wah, loh jenengan gosan ya, aduh mateng iki rek ini. Kira-kira gak duwe rasa khawatir jatuh harga diri enggak? Ayo ngomong enggak, tak taboki ya men. Subhanallah, ketakutan-ketakutan yang seperti ini Bapak Ibu memberikan sinyal dan tanda bahwasanya di balik kemewahan kami ternyata menyimpan bom waktu. Gelisah. Justru jenengan yang tidak punya apa-apa ini, yang tidak ada rasa khawatir. Istilah bahasa sederhana paribasane wong Jawa, gak tumun kiai wani noyuh nok nggone ban, nek gak kuli umpawa sopir lho ya. Wani ya kiai ngatar noyuh ban ngono, mboten wani. Karena merasa punya kehormatan. Jadi yang dimaksud khasanah ini ada dua kita pandang, dua tafsir. Monggo ada yang menafsirkan khasanah ini adalah pandangan manusia api, itu karena perbuatan kita solih. Yang kedua, pandangan umum ini memandang diartikan khasanah ini dunianya sukses. Tapi saya mengambil materi ini dunia sukses, ya tak? Di situ itu akan menjadikan sesuatu duri di dalam diri. Akan tersimpan satu bom waktu kalau kita itu tidak waspada. Terus bekal apa yang harus kita persiapkan untuk bisa masuk ke alam akhirat? Bapak Ibu mungkin bisa dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ya. Ayat terakhir itu. Ngeten. Barang siapa yang ingin bisa masuk ke alam akhirat atau bertemu Allah, dua persyaratan di sini bekal. Persyaratan ada dua. Pertama, falyamal amalan sholihan. Berbuatlah hatimu, jiwamu. Wong sing mlebu alam sing mlebu nang alam jiwa bukan jasmani kok. Dengan amal yang bagus. Amal yang bagus itu bagaimana toh Pak? Kalau amal bagus jasmani sudah jelas niki mboten kula bahas. Amal bagus rohani yang jenengan iku hanya berzikir. Zikir yang kumaksud di sini adalah sadar bahwa sadar diri
dalam diri sampean iki menyadari bahwasanya segala apa yang muncul dan timbul seluruh makhluk iku sumber sangka Allah bukan dari makhluk. Artine ati sampean kudu harus sesering mungkin merasakan, meyakinkan kehadiran wujud Allah sebagai aktor, sebagai sang penggerak. Hanya itu. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan ada dalam hatimu itu ada iman sakliyane Allah sing gerakno makhluk. Jangan ada. Selain apa yang terjadi di dalam aspek takdir enak gak enak, jangan melihat makhluk, jangan beriman kalau itu datangnya dari makhluk. Terus sangka pundi? Sangka Allah. Jangan punya iman saking malaikat, saking iblis atau nafsu. Niki hilangkan. Ini maksudnya ayat wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Janganlah kau menyekutukan, menyamakan sesuatu, mengadakan sesuatu selain Allah itu pada dirimu. Jangan. Nah, inilah Pak yang ku maksud, hati harus bebas dari syirik khafi. Inilah bekal Pak. Tandanya gini loh Pak, besok itu secara syariat orang itu bisa masuk alam akhirat atau tidak. Artinya alam akhirat dimasuk adalah rahmat. Rahmat yang dimasuk bahasa syariat surga. Orang itu bisa masuk surga atau tidak itu tergantung ning dunya iki wis bisa masuk alam akhirat atau belum. Karena itu ditenani. Kalau belum, ya jangan harap bisa masuk. Walaupun amalia sampai secara dohiriyah iki di mata manusia wapi, bagus, tapi di mata Allah itu sayyi'ah. Ini kalau menurut kami bukan bekal yang bisa menyelamatkan jenengan kali kula untuk bisa masuk ke alam akhirat. Boten saged. Ingat ya, bukan sholat, zakat, puasa, hajinya Imam Ghazali yang menjadikan beliau dapat rahmat Allah. Hanya perkara kecil apa? Ketika beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin, membiarkan lalat masuk pada mangsi, meminum sampai kenyang. Dia berhenti olehnya menulis. Nek zaman dulu Pak ya, orang menulis itu antara mangsi dengan bolpen itu berpisah. Jadi ada asbaknya gini, ada mangsi. Kalau di pondok-pondok sampean tahu. Karesi gedang nih kalau ya, serabut-serabute itu terus dicampur kali mangsi digosok neng piring ya. Niki zaman kula siyen. Terus dikasih tuyo. Terus napa jenenge serabute anu niku? Apa kok serabut kok mboten kapas ae padahal kapas ada? Karena nyun sewu arese gedang iku mengandung telutuh. Inilah yang menguatkan tulisan sampai puluhan tahun sampai sekarang di kitab saya masih jelas. Telutuh, ngandung telutuh. Lah, dulu kita mau memaknai itu mesti dicelup gini. Terus Imam Ghazali mau ngecelup ada lalat. Terus beliau biarkan sampai kenyang. Setelah itu miber baru beliau teruskan. Apakah hanya sendemel itu, sekecil itu yang menyebabkan Allah memasukkan rahmat? Bukan masalah laku dohiri Pak. Sambungi ati menyang Gusti dalam kejadian ini. Ada lagi perbuatan orang yang notok eleke yaitu 21. Yaitu wanita nakal yang selalu memberikan pelayanan ke hidung belang. Mengapa beliau gara-gara ngombeni kirik, ngombe kirik ngelak, iku Allah ngelebokno rahmat surgane. Ayo, ini
Kalau Anda tidak mau memikirkan, berpikir, bertafakur maksud daripada makalah ini, yes gak ketemu Pak. Bukan persoalan perilaku dohir api elek iki, tapi perilaku ini ruhaniyah. Sebab sesungguhnya yang masuk ke alam akhirat itu adalah ruhaniyah. Ruhaniyah iku negeri akhirat. Kalau jasmania iki sampai kali kula dari tanah kembali ke tanah. Lah ruhaniyah iku biar nyata wujudnya ya diwujudno rupa jasmania iki. Sekarang tinggal pertanyaannya adalah bagaimana cara sampai iku bisa masuk ke alam akhirat rahmat, bekal apa yang harus kami bawa? Itu tadi Pak. Sampai hati sampai harus senantiasa berlaku bagus di mata Allah. Laku bagusnya adalah jenengan ini hati selalu berzikir kepadanya. Nggih. Masih ada? Ibu ada Bu? Cukup Bapak? Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.